Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tiara adalah definisi dari kesuksesan mutlak. Di usianya yang bahkan belum genap 35 tahun, namanya sudah terpatri sebagai direktur utama di sebuah perusahaan multinasional terkemuka. Tangannya dingin saat mengubah strategi bisnis menjadi pundi-pundi keuntungan, dan otaknya tajam dalam menavigasi dunia korporat yang kejam. Hasilnya adalah sebuah kerajaan pribadi yang ia bangun dari nol. Sebuah rumah megah yang berdiri angkuh di kawasan paling elit Jakarta, koleksi mobil mewah yang harganya bisa membiayai hidup 100 keluarga, dan rekening bank dengan deretan angka yang seolah tak ada habisnya. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan monumen atas kerja keras, keringat, dan air matanya. Namun, di dalam istana yang ia ciptakan itu, harta karun terbesarnya bukanlah pilar marmer yang menjulang atau lampu kristal yang berkilauan. Harta terbesarnya, setidaknya menurut keyakinan hatinya, sedang terlelap damai di ranjang berukuran raksasa di sampingnya. Pria itu bernama Rian, suaminya. Bagi Tiara, Rian adalah pelengkap kesempurnaannya. Pria tampan dengan senyum menawan yang berhasil merebut hatinya 2 tahun lalu. Saat itu, Rian masih bekerja sebagai seorang manajer, namun nasib berkata lain. 6 bulan setelah pernikahan mereka, Rian terkena dampak restrukturisasi perusahaan dan kehilangan pekerjaannya. Bagi pria lain, itu mungkin sebuah pukulan telak yang memalukan. Tapi tidak bagi Rian, karena ia memiliki Tiara. Dengan sigap, Tiara mengubah tragedi itu menjadi sebuah liburan panjang untuk suaminya. Ia tidak ingin ego Rian terluka. Maka, ia melimpahinya dengan kemewahan yang lebih dari cukup. Kartu kredit tanpa batas, mobil sport baru untuk menggantikan mobil lamanya yang dianggap kurang pantas, dan akses penuh atas semua kekayaan Tiara. Ia memastikan suaminya tetap menjadi raja, meskipun sang raja tidak lagi memiliki tahta di luar rumah. Tiara melakukannya atas nama cinta, sebuah cinta tulus yang membuatnya buta terhadap apapun. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, Tiara bangun lebih dulu. Keheningan megah menyelimuti kamar mereka. Ia memandangi wajah Rian yang tertidur, merasakan gelombang kebahagiaan dan rasa syukur yang meluap. Inilah surga dunianya. Ia beranjak tanpa suara menuju kamar mandi pribadinya yang lebih luas dari sebuah apartemen studio. Setelah ritual paginya selesai, ia mengenakan setelan kerja Armani yang dirancang khusus untuknya, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Sebelum meninggalkan kamar, ia membungkuk dan mengecup lembut kening suaminya. Sebuah kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan. Di lantai bawah, di dapur yang didesain oleh arsitek interior ternama, Rian sudah menunggunya. Pria itu, dalam balutan kaos santai dan celana pendek, sedang menyiapkan sarapan. Perannya sebagai suami pendukung di rumah ia jalankan dengan sempurna. Ia menyajikan kopi dan roti panggang persis seperti yang Tiara suka. Senyumnya selalu tersungging, kata-katanya selalu manis. "Pagi, ratuku. Siap menaklukkan dunia hari ini?" sapa Rian, suaranya terdengar hangat dan penuh puja. "Pagi. Tentu saja, apalagi setelah diisi tenaga oleh buatanmu," balas Tiara sambil duduk di meja makan yang berkilauan. Mereka sarapan sambil berbincang ringan. Tiara menceritakan agenda rapatnya yang padat, dan Rian mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan pujian. "Kamu memang yang terhebat, sayang. Aku sangat bangga padamu." Kata-kata itu adalah candu bagi Tiara, membuatnya merasa semua pengorbanan dan kerja kerasnya sangat berarti. Setelah sarapan, Tiara beranjak untuk menemui satu lagi cinta dalam hidupnya, ibunya. Ibu Ambar, yang usianya sudah senja, tinggal di sebuah kamar paviliun yang terhubung dengan rumah utama. Kamar itu didesain khusus oleh Tiara agar ibunya merasa nyaman, dengan akses langsung ke taman dan semua fasilitas yang mudah dijangkau. Tiara membuka pintu kamar ibunya perlahan. "Pagi, Bu." Ibu Ambar sedang duduk di kursi goyangnya sambil membaca buku. Wajahnya yang berkerut langsung bersinar melihat kedatangan putri satu-satunya. "Pagi, Nak. Sudah mau berangkat kerja?" "Iya, Bu." "Ibu sudah minum obat?" tanya Tiara sambil memeriksa kotak obat di meja nakas. "Sudah, tadi dibantu Rian," jawab Ibu Ambar. Tiara tersenyum lega. Ia duduk di tepi ranjang ibunya, memijat lembut tangan yang mulai rapuh itu. Hubungan Tiara dan ibunya sangatlah dekat. Sejak ayahnya meninggal belasan tahun lalu, hanya mereka berdua yang saling menguatkan. Kesuksesan Tiara saat ini pun ia persembahkan untuk ibunya, untuk memastikan masa tua ibunya bahagia dan terjamin. Setelah berpamitan pada ibunya, Tiara diantar oleh Rian ke depan pintu utama.
Sebuah ritual manis yang selalu Rian lakukan setiap pagi. Hati-hati di jalan, sayang. Kabari aku kalau sudah sampai kantor. Pasti. Kamu juga jaga diri di rumah, jaga ibu baik-baik ya, balas Tiara. Rian mengangguk mantap. Tentu saja. Ibu Ambar itu ibuku juga. Kamu tenang saja. Malam harinya, setelah Tiara pulang kerja, mereka makan malam romantis di tepi kolam renang. Saat bersantai di sofa ruang keluarga, Rian menuangkan segelas anggur mahal untuk Tiara dan mengangkat gelasnya. Untuk istriku yang paling hebat. Tiara tersipu, jangan berlebihan, semua ini kan milik kita bersama. Rian tersenyum lembut. Kemudian, ia menatap Tiara dengan ekspresi yang lebih serius, namun tetap terdengar seperti sebuah pujian manja. Semua ini rasanya sudah seperti milikku sendiri. Sayang, kamu memang istri terbaik. Tiara tertawa kecil, menganggapnya sebagai ungkapan kebahagiaan. Ia tidak melihat, saat ia menoleh, senyum di wajah Rian memudar dan digantikan oleh seringai tipis yang penuh kemenangan. Seringai yang menjadi pertanda awal dari neraka yang telah ia siapkan. 2 minggu kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Perusahaan pusat di Singapura menawarkan proyek prestisius yang mengharuskannya berada di sana selama 7 hari penuh. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam karirnya. Hatinya berat, ia tidak pernah meninggalkan ibunya selama itu sejak kondisi kesehatan Ibu Ambar mulai menurun. Malam itu, ia mendiskusikan kebimbangannya dengan Rian. Aku benar-benar ingin mengambil proyek ini, Rian. Tapi ibu, aku tidak tega meninggalkannya, kata Tiara. Rian meraih tangan Tiara dan menggenggamnya erat. Sayang, dengarkan aku. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kamu harus mengambilnya. Soal ibu, ada aku di sini. Aku akan menjaganya, Tiara. Aku akan memastikan ibu makan tepat waktu, minum obatnya, dan tidak kekurangan apapun. Percayalah padaku. Bujukan manis dan janji-janji Rian berhasil mengikis keraguan di hati Tiara. Ia meyakinkan dirinya bahwa Rian bisa diandalkan. Selama 3 hari berikutnya, Tiara sibuk mempersiapkan segalanya. Ia menulis jadwal minum obat ibunya dengan huruf besar dan menempelkannya di dinding kamar Ibu Ambar. Ia mengisi kulkas dengan bahan makanan sehat. Rian selalu ada di sisinya, membantunya, semakin meyakinkan Tiara bahwa keputusannya sudah tepat. Hari keberangkatan pun tiba. Sebelum berangkat, ia mentransfer sejumlah uang ke rekening Rian. Rian, aku sudah transfer 10 juta. Ini untuk keperluan kamu dan ibu selama aku pergi. Jangan sampai kekurangan. Terima kasih, sayang. Ini terlalu banyak, jawab Rian dengan senyum penuh syukurnya. Tidak apa-apa, untuk pegangan saja. Aku lebih tenang, tegas Tiara. Setelah itu, Tiara berpamitan pada ibunya. Pelukan mereka terasa lebih lama dari biasanya. Jaga diri baik-baik ya, Bu. Tiara akan sering telepon. Ibu Ambar hanya mengangguk, mengelus kepala putrinya dengan tatapan yang dalam. Kamu juga hati-hati di sana, Nak. Di depan gerbang, Tiara memeluk Rian untuk terakhir kalinya. Aku titip ibu ya, Rian. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Dia hartaku satu-satunya. Pasti, sayang, bisik Rian di telinganya. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku jamin, saat kamu pulang, semuanya akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Tiara akhirnya masuk ke dalam taksi. Ia melambaikan tangan, melihat Rian tersenyum dan melambai kembali hingga mobilnya hilang di tikungan jalan. Namun, begitu mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, senyum di wajah Rian langsung lenyap. Wajahnya berubah menjadi topeng dingin. Ia mengeluarkan ponsel, memeriksa notifikasi transfer 10 juta yang baru masuk. Sebuah senyum sinis dan penuh kemenangan terukir di bibirnya. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, melewati lorong yang menuju ke paviliun kamar Ibu Ambar, tanpa menoleh sedikit pun. Ia merebahkan diri di sofa empuk, mencari sebuah nama di kontak teleponnya, lalu menekan tombol panggil. Suara yang keluar dari mulutnya kini terdengar rendah dan penuh kebebasan. Halo, sayang, rencana kita berhasil. Aku bebas seminggu ini, dan kita punya dana segar. Di seberang telepon, terdengar suara tawa seorang wanita. Rian ikut tertawa bersamanya, tawa yang kejam dan penuh pengkhianatan. Amanah terakhir dari istrinya telah ia terima, dan ia akan menggunakannya untuk memulai neraka bagi keluarga kecil itu. 7 hari di Singapura terasa seperti angin puyuh bagi Tiara. Ia terjun total ke dalam pekerjaannya, mengubah setiap ons energi dan kecemasannya menjadi amunisi untuk pertempuran di ruang rapat. Hari pertama adalah presentasi awal di hadapan Dewan Direksi. Ruangan itu dingin,
diisi oleh wajah-wajah kaku para petinggi perusahaan yang tatapannya setajam silet. Mereka adalah para raksasa industri, orang-orang yang tidak mudah terkesan. Namun, Tiara tidak gentar. Ia berdiri di podium dengan postur tegap, suaranya jernih dan penuh keyakinan. Ia membedah data, memaparkan strategi, dan menjawab setiap pertanyaan dengan presisi seorang ahli bedah. Keraguan di wajah para direktur itu perlahan berubah menjadi anggukan apresiasi, lalu kekaguman. Hari-hari berikutnya diisi dengan negosiasi yang alot, pertemuan maraton dari pagi hingga larut malam, dan lobi-lobi penting. Tiara menunjukkan kelasnya. Ia bukan hanya seorang manajer yang pandai, ia adalah seorang visioner. Ia tidak hanya menjual sebuah proyek, ia menjual sebuah masa depan yang gemilang bagi perusahaan. Puncaknya terjadi di hari kelima. Di sebuah ruangan penthouse dengan pemandangan gemerlap kota Singapura, kesepakatan itu akhirnya ditandatangani. Proyek itu miliknya. Kemenangan itu adalah sebuah mahakarya, sebuah bukti tak terbantahkan atas kemampuannya. Rasa lelah yang sempat menggelayutinya sirna, digantikan oleh euforia yang meluap-luap. Di tengah kesibukan yang menggila itu, pikirannya tidak pernah benar-benar lepas dari rumah. Setiap ada jeda, entah itu di dalam mobil menuju pertemuan atau saat sendirian di kamar hotelnya yang mewah, tangannya secara otomatis akan meraih ponsel untuk menelepon ke rumah. Ia ingin mendengar suara ibunya, memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, setiap kali ia menelepon, Rian yang selalu menjawab. Pada hari kedua, saat ia menelepon di sore hari, Rian menjawab dengan suara riang. "Halo, sayang. Bagaimana kabarmu? Aku dengar kamu hebat di sana." "Aku baik, Rian. Aku rindu kalian. Ibu ada? Aku mau bicara sebentar." "Wah, ibu lagi tidur siang, sayang. Tadi habis makan banyak, jadi mengantuk. Jangan dibangunkan ya, kasihan. Semalam tidurnya nyenyak kok," jawab Rian begitu lancar. Terdengar masuk akal. Tiara pun mengiyakan, menitip salam untuk ibunya. Pada hari keempat, rasa rindunya pada sang ibu semakin menjadi. Ia menelepon lagi, kali ini di pagi hari. Lagi-lagi, suara Rian yang menyapanya. "Rian, aku harus bicara dengan ibu." "Sebentar saja," pinta Tiara, nadanya sedikit memaksa. Ada jeda sejenak di seberang sana. "Aduh, sayang. Ibu baru saja minum obat paginya, jadi beliau agak pusing dan bicaranya sedikit melantur. Nanti kalau dipaksa ngobrol, malah jadi capek. Beliau baik-baik saja kok, aku jamin. Tadi pagi aku yang menyuapinya bubur, habis 1 mangkuk penuh. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali," jelas Rian dengan nada yang begitu meyakinkan, penuh perhatian. Tiara menghela napas. Hatinya sedikit tidak tenang, namun penjelasan Rian terdengar logis. Ia tidak mau memaksa ibunya bicara jika memang kondisinya sedang tidak fit. "Baiklah. Tolong sampaikan aku rindu sekali padanya. Pastikan ibu tidak melewatkan makan siangnya ya." "Tentu, ratuku. Semua aman terkendali di sini. Kamu fokus saja pada kemenanganmu," sahut Rian. Malam di hari ke-6, hanya 1 hari sebelum kepulangannya, sebuah perasaan ganjil menyergap Tiara. Perasaan tidak enak yang entah datang dari mana. Ia memutuskan untuk melakukan panggilan video, berharap bisa melihat wajah ibunya walau hanya sesaat. Panggilan itu tersambung, dan wajah Rian yang tersenyum lebar memenuhi layar. Ia tampak berada di ruang keluarga. "Hai, sayang. Lihat, aku sedang menonton film kesukaanmu," katanya sambil mengarahkan kamera sekilas ke televisi. "Rian, ibu mana? Aku mau lihat ibu," kata Tiara langsung ke intinya. Senyum Rian sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi panik yang dibuat-buat. "Astaga, kamu pas sekali teleponnya. Ibu baru saja ke taman belakang, katanya mau cari angin segar. Sinyal di sana jelek sekali, pasti putus-putus nanti. Nanti kalau beliau sudah masuk, aku suruh langsung telepon balik ya." "Janji," ucap Rian dengan cepat. "Aku tunggu," jawab Tiara singkat. Tiara menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada panggilan balik. Ia mencoba menelepon lagi, namun panggilannya tidak diangkat. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Rian. "Maaf sayang, ibu ternyata langsung masuk kamar dan ketiduran. Capek sepertinya. Jangan khawatir ya, besok kamu sudah pulang dan bisa peluk ibu sepuasnya. Aku tidak sabar menantimu." Tiara menatap pesan itu lama. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Tapi otaknya yang lelah menolak untuk berpikir lebih jauh. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu cemas. Rian ada di sana. Suaminya yang penuh cinta itu pasti menjaga ibunya dengan baik. Ia hanya terlalu perasa.
Besok ia pulang. Ya, besok semua perasaan ganjil ini pasti akan hilang saat ia melihat senyum ibu dan suaminya. Hari ke-7 adalah hari kepulangan. Dengan membawa kabar kemenangan besar, Tiara melangkah dengan ringan di Bandara Changi. Ia menyempatkan diri membeli oleh-oleh. Sebuah selendang pashmina dari sutra terhalus untuk Ibu Ambar, warnanya biru lembut seperti warna favorit ibunya. Dan sebuah jam tangan mewah edisi terbatas untuk Rian, sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi suami yang suportif dan menjaga rumah dengan baik. Di dalam pesawat, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Ia membayangkan pesta kecil yang akan mereka adakan. Ia akan memasak makanan kesukaan ibu dan Rian. Ia akan menceritakan semua pengalamannya di Singapura. Bayangan akan sebuah reuni yang hangat dan bahagia memenuhi benaknya. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta yang lembab dan akrab menyambutnya. Perasaan rindu rumah membuncah di dadanya. Setelah mengambil bagasinya, ia segera memesan taksi premium. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan tol, ia mengirim pesan kepada Rian. Aku sudah mendarat, sayang. Sedang dalam perjalanan pulang. Tidak sabar bertemu denganmu dan ibu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada balasan. Biasanya Rian akan langsung membalas dengan antusias. Tiara mencoba berpikir positif. Mungkin Rian sedang di kamar mandi atau sedang sibuk menyiapkan penyambutan untuknya. Ia mencoba menelepon. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, dialihkan. Kening Tiara mulai berkerut. Perasaan tidak enak yang sempat ia tepis kemarin malam, kini kembali datang dengan kekuatan berlipat ganda. Saat mobil taksi mulai memasuki kawasan perumahan elitnya, ponsel Tiara berdering. Bukan Rian. Sebuah nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, mengira itu telepon dari telemarketing. Tapi getaran cemas di dadanya memaksanya untuk menekan tombol hijau. Halo, sapanya dengan suara sedikit ragu. Mbak Tiara? Ya Tuhan, Mbak Tiara. Terdengar suara seorang wanita di seberang sana, panik dan terisak. Tiara mengenali suara itu. Itu suara Bu Lastri, tetangga sebelah rumahnya. Jantung Tiara seketika berhenti berdetak. Iya, Bu Lastri? Ada apa? Kenapa menangis? Mbak cepat, Mbak. Cepat ke rumah sakit Medika, jerit Bu Lastri di sela isak tangisnya. Darah serasa surut dari wajah Tiara. Genggamannya pada ponsel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Rumah sakit? Siapa yang di rumah sakit? Ada apa, Bu? Tanyanya, suaranya bergetar hebat. Bu Lastri tidak bisa menahan tangisnya lagi. Suaranya pecah dan terdengar mengerikan di telinga Tiara. Ibu, Mbak. Ibu Ambar. Ibu pingsan. Tadi saya dobrak pintu kamar ibu karena sudah 2 hari tidak ada suara. Cepat, Mbak. Cepat ke sini. Dunia Tiara runtuh saat itu juga. Ponsel terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai mobil dengan suara berdebam pelan. Selendang sutra untuk ibunya terasa mencekik di dalam tasnya. Euforia kemenangan, kebahagiaan akan pulang, semuanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror beku yang merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Lebih cepat, Pak. Saya mohon lebih cepat, jeri Tiara, suaranya parau dan pecah. Air mata sudah membanjiri wajahnya, mengaburkan pemandangan jalanan di depannya menjadi sapuan cahaya yang menyakitkan. Sopir taksi, melihat kepanikan luar biasa di wajah penumpangnya, menginjak pedal gas lebih dalam, membelah lalu lintas sore yang padat dengan suara klakson yang meraung-raung. Pikiran Tiara adalah sebuah badai. Kalimat Bu Lastri terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Didobrak, sudah 2 hari tidak ada suara. 2 hari? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Di mana Rian? Kenapa bukan Rian yang meneleponnya? Kenapa harus tetangganya yang mendobrak pintu kamar ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya tanpa ampun. Setiap pertanyaan terasa seperti sebuah tuduhan atas kelalaiannya. Kenapa ia percaya begitu saja pada Rian? Kenapa ia tidak memaksa untuk bicara dengan ibunya? Kenapa ia pergi? Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 20 menit itu terasa seperti selamanya. Setiap detik adalah siksaan. Tiara meremas-remas tangannya, berdoa dalam hati, memohon keajaiban. Ini pasti hanya salah paham. Mungkin ibunya hanya kelelahan. Mungkin Bu Lastri hanya panik berlebihan. Ibunya pasti baik-baik saja. Harus baik-baik saja. Begitu taksi berhenti di lobi instalasi gawat darurat, Tiara melompat keluar bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Ia melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke arah sopir, tanpa menunggu kembalian, dan berlari masuk ke dalam rumah sakit. Bau disinfektan yang tajam langsung menyengat hidungnya,
bau yang selalu ia benci. Bau penderitaan dan ketakutan. Ia berlari ke meja informasi dengan napas terengah-engah. Pasien atas nama Ambar. Di mana dia? Tanyanya dengan panik. Perawat yang bertugas menatapnya sejenak sebelum memeriksa komputernya. Ibu Ambar. Beliau baru saja dipindahkan ke ruang ICU di lantai 3. ICU. Intensive Care Unit. Kata-kata itu menghantam Tiara seperti bogem mentah. Bukan ruang perawatan biasa. Bukan UGD. Tapi ICU. Tempat bagi mereka yang berada di antara hidup dan mati. Kakinya terasa seperti jeli, namun adrenalin memaksanya untuk terus bergerak. Ia berlari menuju lift, menekan tombol lantai 3 berulang kali seolah itu bisa membuat lift bergerak lebih cepat. Koridor menuju ruang ICU terasa dingin dan sunyi, sangat kontras dengan kekacauan di dalam kepalanya. Di depan sebuah pintu kaca besar, ia melihat Bu Lastri sedang duduk di kursi tunggu, wajahnya sembab dan matanya merah. Melihat Tiara, wanita parubaya itu langsung berdiri dan menghambur memeluknya. "Mbak Tiara sabar ya, Mbak." Isak Bu Lastri. Tiara melepaskan pelukan itu. Ia tidak butuh penenang, ia butuh jawaban. "Bagaimana kondisi ibu, Bu? Apa kata dokter?" Sebelum Bu Lastri sempat menjawab, seorang dokter dengan jas putih keluar dari ruang ICU. Wajahnya tampak serius dan lelah. "Keluarga Ibu Ambar?" "Saya putrinya, Dok," sahut Tiara cepat, suaranya nyaris tak terdengar. Dokter itu menghela napas berat. "Mari ikut saya sebentar." Ia membawa Tiara sedikit menjauh dari pintu ICU, ke sudut koridor yang lebih sepi. "Saya harus jujur, kondisi ibu Anda sangat kritis. Saat dibawa ke sini, beliau dalam keadaan syok berat. Tekanan darahnya sangat rendah, dan detak jantungnya sangat lemah." "Tapi sakit apa, Dok?" "Ibu saya tidak punya riwayat penyakit jantung atau penyakit parah lainnya," potong Tiara, penolakan terdengar jelas dalam suaranya. Dokter itu menatap Tiara dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara profesionalisme medis dan kebingungan. "Ini yang aneh, Bu. Secara fisik, tidak ada tanda-tanda penyakit kronis yang akut. Masalah utamanya adalah malnutrisi dan dehidrasi parah. Tingkat gula darahnya sangat rendah, dan tubuhnya kekurangan cairan dalam tingkat yang berbahaya. Seolah-olah beliau tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman yang layak selama berhari-hari." "Malnutrisi? Dehidrasi? Di rumahnya yang megah? Di bawah pengawasan suaminya?" Tiara merasa dunianya berputar. Ini tidak masuk akal. Ini adalah sebuah lelucon yang kejam. "Tidak mungkin, Dok. Itu tidak mungkin. Ada suami saya di rumah. Makanan selalu tersedia, kulkas kami penuh. Ini pasti ada kesalahan diagnosa." Di saat itulah Bu Lastri angkat bicara. Suaranya gemetar karena marah dan sedih. "Maaf, Mbak Tiara. Saya harus cerita. Selama Mbak pergi, rumah itu berisik sekali. Bukan suara ibu, tapi suara musik keras sampai larut malam. Saya lihat Mas Rian sering keluar masuk dengan seorang perempuan muda. Bukan Mbak Tiara. Saya pikir mungkin saudaranya." Bu Lastri berhenti sejenak, mengambil napas. "2 hari terakhir ini, saya tidak pernah lihat ibu di taman seperti biasanya. Pavilionnya sepi sekali. Tadi pagi, perasaan saya benar-benar tidak enak. Saya coba panggil-panggil dari luar, tidak ada jawaban. Saya telepon Mas Rian, nomornya tidak aktif. Akhirnya, saya panggil satpam komplek, kami dobrak pintunya." Wajah Bu Lastri memucat, matanya kembali berkaca-kaca. "Ya Tuhan, Mbak, kami temukan ibu tergeletak di lantai, di samping tempat tidurnya. Lemah sekali, nyaris tidak bernapas. Di dekatnya, hanya ada beberapa remah roti kering dan botol air mineral yang sudah kosong." Setiap kata dari Bu Lastri adalah belati yang menancap tepat di jantung Tiara. Roti kering, air mineral, musik keras, perempuan lain, Rian. Semua kepingan puzzle yang mengerikan itu menyatu di kepalanya, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang begitu keji dan tak terbayangkan. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada dinding koridor yang dingin. "Saya boleh lihat ibu saya?" bisiknya, suaranya hancur. Dokter itu mengangguk. "Silakan, tapi sebentar saja. Jangan membuat kegaduhan." Dengan langkah gontai, Tiara masuk ke dalam ruang ICU. Suara mesin monitor yang berbunyi monoton langsung menyambutnya. Setiap bunyi, bip, terdengar seperti hitungan mundur. Dan di sana, di atas ranjang rumah sakit, terbaring sosok yang begitu ia cintai. Ibunya. Tapi sosok itu terlihat begitu asing. Tubuhnya yang sudah kurus tampak semakin kecil dan rapuh, tenggelam di antara selimut putih rumah sakit.
Wajahnya pucat pasi, kulitnya keriput dan kering. Selang infus menancap di punggung tangannya, selang oksigen terpasang di hidungnya, dan beberapa kabel lain terhubung dari dadanya ke monitor di samping ranjang. Tiara mendekat, lututnya lemas. Ia berlutut di samping ranjang, meraih tangan ibunya yang terasa begitu dingin. Air matanya yang tadi sempat berhenti, kini mengalir deras tanpa suara. Ia menempelkan tangan ibunya ke pipinya, merasakan betapa rapuhnya tulang-tulang di bawah kulit itu. Rasa bersalah, amarah, dan kesedihan yang tak terhingga menghancurkannya dari dalam. "Ibu, maafkan Tiara, Bu, maaf." Bisiknya berulang kali di sela isak tangisnya yang tertahan. "Tiara di sini sekarang. Ibu harus kuat, jangan tinggalkan Tiara sendirian." Ia menangis di sana, memohon, menyesali keputusannya. Ia seharusnya tidak pergi. Ia seharusnya mendengarkan firasatnya. Di tengah keputusasaannya, ia merasakan sebuah gerakan yang sangat lemah. Sebuah tekanan yang nyaris tak terasa dari jari jemari ibunya yang ada dalam genggamannya. Tiara mengangkat kepalanya dengan cepat. Ia melihat kelopak mata ibunya bergetar, lalu perlahan terbuka sedikit. Pupil matanya tampak kabur, mencoba untuk fokus. Butuh seluruh sisa tenaga yang dimiliki wanita tua itu untuk melakukannya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak, mencoba membentuk sebuah kata. Tiara mendekatkan telinganya ke wajah ibunya, menahan napas. "Iya, Bu, Ibu mau bilang apa?" Dengan napas terakhir yang terasa seperti embusan angin, sebuah suara keluar dari bibir Ibu Ambar. Suara yang begitu lirih, begitu lemah, hampir hilang ditelan oleh bunyi mesin monitor. Tapi bagi Tiara, suara itu terdengar lebih keras dari ledakan bom, menghancurkan sisa-sisa hatinya menjadi debu. Satu kata. Lapar. Satu kata itu, yang lebih lirih dari bisikan, meledak di dalam kepala Tiara dengan kekuatan 1000 bom. Waktu seolah berhenti. Suara mesin monitor yang monoton, bau disinfektan yang menusuk, dinginnya pendingin ruangan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah kata itu, bergema di ruang kosong hatinya yang baru saja diremukan. Lapar. Ibunya, di dalam rumahnya yang penuh dengan makanan, di bawah pengawasan suaminya yang ia percayai dengan sepenuh jiwa, telah mati kelaparan. Sebuah rintihan lolos dari bibir Tiara, suara yang tidak ia kenali sebagai miliknya. Itu bukan suara tangisan, melainkan suara binatang yang terluka parah. Ia tersandung mundur dari sisi ranjang, tangannya yang tadi menggenggam tangan ibunya kini terasa terbakar. Ia menatap sosok ibunya yang kini kembali diam, matanya terpejam selamanya, dengan kengerian yang total. Gambaran Rian yang tersenyum hangat saat ia berangkat, janjinya untuk menjaga Ibu Ambar, semua itu kini tampak seperti adegan dari film horor yang mengerikan. Semuanya bohong. Setiap kata, setiap senyuman, setiap pelukan adalah kebohongan yang mematikan. Ia berbalik dan terhuyung-huyung keluar dari ruang ICU, menabrak seorang perawat dalam prosesnya. Ia tidak berhenti. Ia harus keluar dari sana. Ia butuh udara. Di koridor, ia melihat dokter dan Bu Lastri yang menatapnya dengan cemas. "Tolong, Dok," jeritnya, suaranya serak dan putus asa. Ia mencengkeram lengan jas dokter itu dengan kekuatan yang tidak ia sadari ia miliki. "Tolong lakukan sesuatu. Beri ibu saya makanan, infus nutrisi terbaik, apa saja. Saya akan bayar berapapun. Saya mohon, selamatkan ibu saya." Dokter itu dengan lembut mencoba melepaskan cengkeraman Tiara. "Ibu Tiara, tenang dulu. Kami sedang berusaha." Tapi Tiara tidak bisa tenang. Logika telah meninggalkannya. Ia hanya bisa merasakan kepanikan dan amarah yang membakar. Amarah pada Rian. Amarah pada dirinya sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya, jarinya yang gemetar hebat kesulitan menekan layar. Ia mencari nama Rian. "Suamiku tercinta." Nama kontak yang terasa seperti hinaan. Ia menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Angkat, Rian." "Angkat," desisnya pada ponsel itu. Ia menelepon lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Setiap kali suara operator wanita itu terdengar, kemarahannya semakin memuncak. Ia beralih ke pesan teks, mengetik dengan gerakan kasar dan cepat, tidak peduli dengan salah ketik. "Di mana kamu? Ibu masuk ICU. Kondisinya kritis." "Kenapa teleponmu mati, hah?" "Angkat teleponnya, bajingan. Jawab aku sekarang." Pesan-pesan itu terkirim, namun hanya menyisakan satu tanda centang. Tidak terkirim. Tiara ingin membanting ponsel itu ke lantai, tapi ia menahannya. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin,
tubuhnya melorot ke lantai. Bu Lastri duduk di sampingnya, mengusap-usap punggungnya, mencoba memberikan kekuatan dalam diam. Waktu berjalan dengan kecepatan yang menyiksa. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tiara hanya duduk di sana, kosong. Pandangannya lurus ke depan, tapi ia tidak melihat apa-apa. Pikirannya memutar ulang kenangan. Wajah ibunya yang tersenyum saat ia membelikannya baju baru. Janji Rian di altar pernikahan untuk menjaganya dalam suka dan duka. Kepercayaannya yang buta. Kesalahannya yang fatal. Ia telah menitipkan nyawa ibunya pada seorang monster, dan ia bahkan tidak menyadarinya. 2 jam kemudian, pintu ruang Icu terbuka lagi. Langkah kaki yang mendekat membuat Tiara mengangkat kepalanya. Dokter yang tadi menanganinya kini berdiri di hadapannya. Kali ini, wajahnya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan profesional di sana. Yang ada hanya ekspresi kesedihan yang dalam dan tulus. Cara dokter itu menatapnya, cara ia menghela napas sebelum berbicara. Tiara sudah tahu. Ibu Tiara, ucap dokter itu dengan suara pelan dan hati-hati. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tim kami telah melakukan semua prosedur yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi beliau. Dokter itu berhenti sejenak, memilih kata-katanya. Tapi Tiara tidak perlu mendengar sisanya. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk merespon pengobatan. Kerusakan organ akibat malnutrisi yang berkepanjangan sudah terlalu parah. Dengan sangat menyesal saya harus memberitahukan, Tuhan berkehendak lain. Ibu Ambar telah meninggal dunia pada pukul 18:20. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakan. Seolah-olah seseorang telah mematikan saklar suara di seluruh dunia. Warna-warna di koridor itu memudar menjadi abu-abu. Wajah dokter, wajah Bu Lastri, semuanya menjadi kabur. Tiara merasa jiwanya ditarik paksa keluar dari tubuhnya, meninggalkan sebuah cangkang kosong yang duduk di lantai rumah sakit. Ibunya telah tiada. Pergi untuk selamanya. Dan ia bahkan tidak ada di sisinya pada saat-saat terakhir. Ia sibuk mengejar kesuksesan di negeri orang, sementara ibunya meregang nyawa karena kelaparan di rumahnya sendiri. Rasa sakit itu begitu luar biasa. Begitu total, hingga ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Entah berapa lama ia berada dalam keadaan seperti itu. Samar-samar ia merasakan Bu Lastri memeluknya, mendengar suara dokter yang memberikan instruksi kepada perawat. Semuanya terasa seperti terjadi di balik lapisan kaca yang tebal. Beberapa waktu kemudian, seorang perawat mendekatinya dengan sebuah kantong plastik bening. "Ibu Tiara, ini barang-barang pribadi milik almarhumah," kata perawat itu dengan lembut. Dengan tangan yang masih gemetar, Tiara menerima kantong itu. Di dalamnya ada sebuah buku bacaan yang sudah usang, kacamata ibunya, dan sebuah buku harian kecil bersampul kain batik yang sudah pudar. Buku harian yang selalu ibunya bawa. Kemudian, seorang petugas administrasi menghampirinya dengan sebuah map. Dengan suara penuh hormat, ia mulai menjelaskan prosedur yang harus diurus dan rincian biaya rumah sakit. Tiara mendengarkan tanpa benar-benar mengerti. Pikirannya kosong. Saat petugas itu menyebutkan metode pembayaran, Tiara secara mekanis mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transfer melalui aplikasi perbankan. Saat layar ponselnya menyala, matanya menangkap deretan notifikasi yang ia abaikan selama dalam kepanikan. Notifikasi dari aplikasi banknya. Notifikasi transaksi. Penarikan tunai ATM sebesar Rp2.500.000 pada 6 September 2025. Notifikasi transaksi. Penarikan tunai ATM sebesar Rp2.500.000 pada 7 September 2025. Notifikasi transaksi. Transaksi debit di Mewah Fashion Boutique sebesar Rp4.850.000 pada 7 September 2025. Semua transaksi itu berasal dari rekening bersama yang ia buka untuk Rian. Rekening yang baru saja ia isi dengan uang Rp10 juta. Uang yang ia berikan dengan amanah untuk keperluan Rian dan ibunya. Uang itu kini hampir habis. Ditarik tunai dan dihabiskan di sebuah butik mewah. Pada hari-hari di mana ibunya terbaring sekarat karena kelaparan, suaminya sedang bersenang-senang, berfoya-foya dengan uangnya. Sesuatu di dalam diri Tiara yang tadi mati rasa, kini mulai terbakar. Kesedihan yang membekukan itu mulai meleleh, berubah menjadi lahar amarah yang panas dan membara. Di koridor rumah sakit yang dingin itu, di samping jenazah ibunya, benih balas dendam yang paling kelam mulai tertanam di dalam hatinya. Kegelapan telah merenggut cahayanya, dan kini, ia akan menjadi kegelapan itu sendiri. Perjalanan pulang dari rumah sakit rasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Bu Lastri dengan baik hati menemaninya, mengurus beberapa hal awal di rumah sakit yang tidak sanggup Tiara pikirkan. Tiara sendiri hanya duduk di kursi belakang taksi,
memeluk kantong berisi barang-barang pribadi ibunya. Ia menatap kosong keluar jendela. Jalanan Jakarta di malam hari yang penuh dengan lampu warna-warni tampak seperti pemandangan dari planet lain. Tidak ada satupun yang terasa nyata. Rumah megahnya, yang dulu menjadi simbol pencapaian dan kebahagiaan, kini menunggunya di depan sana seperti sebuah makam raksasa yang dingin. Bu Lastri menawarinya untuk menginap di rumahnya malam ini, tapi Tiara menolak dengan gelengan kepala pelan. Ia harus pulang. Ia harus menghadapi apapun yang menantinya di sana. Ia harus masuk ke sarang ular yang pernah ia sebut sebagai rumah. Taksi berhenti di depan gerbang yang menjulang tinggi. Tiara membayar ongkosnya secara mekanis, mengucapkan terima kasih yang nyaris tak terdengar pada Bu Lastri, lalu melangkah keluar. Udara malam terasa berat dan menyesakkan. Ia berjalan menyusuri jalan masuk pribadi yang panjang, setiap langkah terasa seperti menyeret beban seberat 1 ton. Saat ia semakin dekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Lampu di kamar tidurnya di lantai 2 menyala. Bukan cahaya temaram lampu tidur, melainkan cahaya terang yang benderang. Lalu ia mendengarnya. Awalnya samar, namun semakin jelas saat ia mendekati pintu utama. Suara musik. Bukan musik klasik yang menenangkan yang biasa ia putar, melainkan musik pop dengan dentuman bass yang ritmis. Dan di sela-sela musik itu, ia mendengar suara lain. Suara tawa seorang wanita. Tawa yang melengking, genit, dan sama sekali tidak ia kenali. Untuk sesaat, Tiara membeku di depan pintu. Rasa duka yang menyelimutinya kini tercampur dengan firasat buruk yang begitu kuat hingga membuatnya mual. Bagaimana mungkin? Di saat ia baru saja kehilangan ibunya, di saat rumah ini seharusnya diselimuti oleh duka, kenapa ada suara tawa dan musik dari kamarnya? Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu. Tidak terkunci. Ia mendorongnya pelan. Bagian dalam rumah itu gelap dan sunyi, kecuali sumber suara yang jelas berasal dari lantai atas. Dari kamar tidurnya. Kamar tidur utama. Tempat paling pribadi miliknya dan Rian. Tempat tidurnya. Ranjangnya. Rasa sakit karena kehilangan ibunya masih menganga lebar. Namun kini sebuah emosi baru yang liar dan ganas mulai mengambil alih. Bukan lagi amarah yang membara dalam diam, melainkan sebuah kemurkaan dingin yang mematikan. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang berduka. Ia merasa seperti seorang ratu yang kerajaannya dinodai saat ia sedang berperang. Ia mulai menaiki tangga marmer yang megah itu. Langkahnya tidak lagi gontai. Setiap langkahnya kini mantap, tanpa suara, seperti seekor predator yang mendekati mangsanya. Musik itu semakin keras. Tawa wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memompa ke seluruh tubuhnya. Ia tiba di depan pintu kamarnya yang terbuat dari kayu jati solid. Pintu itu sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya dan suara tumpah ke koridor yang remang-remang. Ia tidak perlu mengintip. Ia sudah tahu, atau setidaknya bisa membayangkan, pemandangan neraka apa yang menantinya di dalam sana. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di hadapannya lebih buruk dari mimpi terburuknya sekalipun. Di tengah ruangan, di atas ranjangnya yang dilapisi sprei sutra Mesir, Rian sedang duduk sambil tertawa. Ia hanya mengenakan celana boxer sutra, memamerkan tubuhnya yang terawat. Di sampingnya, seorang wanita muda berambut panjang sedang berbaring manja, hanya mengenakan jubah mandi sutra milik Tiara. Jubah yang sama yang biasa Tiara pakai setiap pagi. Di lantai, berserakan tas-tas belanja dari butik-butik paling mahal di Jakarta. Kantong belanja dari Mewah Fashion Boutique, yang tertera di notifikasi banknya, tergeletak paling atas. Keduanya menoleh kaget saat pintu terbuka. Wanita itu terkesiap, wajahnya pucat pasi, dan ia refleks mencoba menutupi tubuhnya. Namun Rian, suaminya, tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Setelah sepersekian detik, ekspresi kagetnya hilang, digantikan oleh ekspresi jengkel. Seolah kedatangan Tiara adalah sebuah gangguan yang tidak diharapkan. Lalu, kejengkelan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengerikan. Sebuah senyum sinis yang dingin dan penuh kemenangan. Tiara hanya berdiri di ambang pintu, dia membeku. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap pemandangan itu, membiarkan setiap detailnya terbakar permanen di dalam ingatannya. Wajah Rian. Wajah wanita itu. Jubah mandinya. Tas-tas belanja. Semua itu menjadi bahan bakar bagi api neraka yang kini berkobar di dalam jiwanya. Rian bangkit dari ranjang dengan santai, seolah tidak ada yang salah. Ia mengambil botol sampanye dari meja nakas dan menuangkannya ke dalam gelas. "Oh, sudah pulang?" sapanya,
Suaranya terdengar ringan dan santai, seolah Tiara baru saja pulang dari supermarket. Tiara tetap diam. Matanya menatap tajam, mengunci pandangan Rian. Rian berjalan mendekat, berhenti beberapa langkah di hadapan Tiara. Ia memperhatikan penampilan Tiara dari atas ke bawah. Wajahnya yang sembab, matanya yang merah, pakaiannya yang sedikit kusut. "Kenapa wajahmu begitu? Kusut sekali." Ia menyesap sampanyenya dengan gerakan elegan yang dibuat-buat, matanya tidak pernah lepas dari wajah Tiara. "Ah, aku tebak," lanjutnya dengan nada mengejek. "Ibumu sudah mati, ya?" Sebuah tawa kecil dan kejam lolos dari bibirnya. Tawa yang menusuk gendang telinga Tiara, lebih menyakitkan dari apapun. "Baguslah," kata Rian pelan, suaranya kini berubah menjadi dingin dan tanpa emosi. "Akhirnya tidak ada lagi orang tua yang merepotkan di rumah ini. Sekarang tidak ada lagi yang mengganggu kita." Ia memberi isyarat dengan kepalanya ke arah wanita di ranjang, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh kamar mewah itu. Ia melangkah lebih dekat lagi, hingga Tiara bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Matanya berkilat dengan keserakahan dan kebencian yang tak terselubung. "Dan semua ini," desisnya, suaranya rendah dan penuh dengan racun kemenangan. "Rumah ini, mobil-mobil di garasi, semua uangmu di ban adalah milikku sekarang. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta?" Kata-kata terakhir Rian menggantung di udara yang beku, penuh dengan racun dan keangkuhan. "Kamu pikir aku menikahimu karena cinta?" Kalimat itu seharusnya menjadi pukulan terakhir yang meremukkan Tiara, menjatuhkannya ke dalam jurang keputusasaan yang paling dalam. Rian mengharapkan itu. Ia menunggu reaksi yang biasa ia lihat dari wanita yang tersakiti. Tangisan histeris, teriakan marah, atau mungkin tubuh yang luruh ke lantai dalam kekalahan. Bella, wanita di atas ranjang, menatap dengan ngeri, seolah menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Tapi ledakan itu tidak pernah datang. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam diri Tiara saat itu. Di tengah kehancuran total, di mana kesedihan atas kematian ibunya dan rasa sakit karena pengkhianatan suaminya berbenturan hebat, sebuah titik api baru lahir. Rasa sakit yang tak tertanggungkan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, rasa sakit itu memadat, mengeras, dan ditempa oleh api amarah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sekeras baja. Air matanya berhenti mengalir. Isak tangisnya tercekat di tenggorokan dan lenyap. Gemetar di tubuhnya reda. Ia berdiri tegak, tulang punggungnya yang tadi terasa ringkih kini seolah terbuat dari besi. Wajahnya yang pucat dan sembab kini berubah menjadi topeng porselen yang tanpa ekspresi. Hanya matanya yang menyala. Bukan lagi dengan api kesedihan, melainkan dengan kobaran api dingin yang menakutkan, api pembalasan. Ratu di dalam dirinya, yang selama ini tertidur lelap dibuai oleh dongeng cinta palsu, telah terbangun. Dan ia terbangun dalam keadaan lapar akan keadilan. Keheningan di kamar itu terasa berat dan mencekik. Rian mulai merasa tidak nyaman dengan ketiadaan reaksi dari Tiara. Senyum sinisnya sedikit goyah. Ia terbiasa mengendalikan emosi Tiara, tapi wanita yang berdiri di hadapannya sekarang adalah orang asing. "Kenapa diam?" "Terkejut karena akhirnya sadar betapa bodohnya dirimu," pancing Rian, mencoba merebut kembali kendali situasi dengan penghinaan. Tiara akhirnya bergerak. Bukan untuk menyerang Rian, bukan pula untuk menangis. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke mata Rian. Lalu ia berbicara. Suaranya tidak bergetar. Suaranya datar, tanpa emosi, lebih dingin dari angin di puncak gunung es. "Keluar." Satu kata. Begitu sederhana, namun diucapkan dengan otoritas absolut yang membuat bulu kuduk Rian meremang. Bella, yang dari tadi hanya menjadi penonton, langsung beringsut turun dari ranjang, buru-buru memunguti pakaiannya yang berserakan. Ia bisa merasakan bahaya di udara. Rian tertawa, tawa yang terdengar dipaksakan. Ia mencoba mempertahankan topeng arogansinya. "Keluar? Hahaha. Kamu mengusirku dari rumahku sendiri? Kamu sudah gila. Tiara, dengar, era MU sudah berakhir. Sekarang aku yang membuat aturan di sini. Ini kerajaanku sekarang." Ia melangkah maju, mencoba menggunakan postur tubuhnya untuk mengintimidasi Tiara. Tapi Tiara tidak mundur seinci pun. Ia hanya menatap Rian, seolah Rian adalah serangga menjijikan yang sedang ia pertimbangkan untuk diinjak. Sikap tenang Tiara yang tidak wajar itu membuat Rian semakin marah. "Kamu tuli? Aku bilang ini rumahku. Kamu yang seharusnya pergi," bentak Rian, suaranya meninggi. Tiara bahkan tidak mengerjapkan matanya. Ia mengabaikan Rian seolah pria itu hanyalah suara bising di latar belakang. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, ia mengeluarkan ponselnya.
Rian mendengus, mengira Tiara akan menelepon polisi. Silakan. Telepon polisi. Bilang apa? Suamimu membawa teman ke rumah? Mereka akan menertawakanmu. Tapi Tiara tidak menekan nomor darurat. Jarinya dengan cepat menekan sebuah nomor di panggilan cepat. Panggilan itu langsung tersambung. Pak Agung, kata Tiara, suaranya tetap datar dan dingin. Tolong kirim 2 orang Anda ke kamar utama saya. Sekarang juga. Ada sampah yang harus dibuang. Rian membeku. Pak Agung. Kepala tim keamanan pribadi yang digaji langsung oleh Tiara untuk menjaga properti itu. Sebuah detail yang Rian lupakan dalam euforia kemenangannya. Kurang dari 1 menit, pintu kamar yang tadi terbuka lebar kini dimasuki oleh 2 pria berbadan tegap dan berseragam safari hitam. Wajah mereka keras dan profesional. Mereka berhenti di belakang Tiara, berdiri siaga, menunggu perintah selanjutnya. Kekuasaan di ruangan itu bergeser total dalam sekejap. Wajah arogan Rian langsung pucat pasi. Ia menatap kedua satpam itu, lalu kembali ke Tiara. Wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi istri naif yang bisa ia perdaya. Ini adalah majikan mereka. Pemilik segalanya. Keluarkan mereka dari rumah saya. Perintah Tiara, matanya masih terkunci pada Rian. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain pakaian yang mereka pakai saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Kedua petugas keamanan itu bergerak tanpa ragu. 1 orang mencengkeram lengan Bella, yang menjerit kaget. Ia diseret keluar dari kamar, hanya dengan gaun murahnya yang kini kusut. Petugas yang satu lagi mendekati Rian. Jangan sentuh saya. Ini rumah saya juga. Saya suaminya. Teriak Rian, mencoba memberontak. Cengkeraman kuat di lengannya membuatnya meringis kesakitan. Perlawanannya sia-sia. Saat Rian dan Bella sudah diseret keluar dari kamar, Tiara melakukan satu hal lagi. Ia berjalan dengan tenang ke arah tumpukan tas belanja di lantai. Satu persatu, ia mengangkat tas-tas itu, berjalan ke arah pintu balkon yang terbuka, dan melemparkannya ke bawah. Gaun mahal, sepatu mewah, tas tangan bermerek, semuanya berhamburan di atas rumput tamannya yang terawat sempurna, seperti sampah berwarna-warni. Rian, yang diseret melewati ambang pintu, melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak ngeri. Ia menatap Tiara, kali ini dengan campuran antara amarah, ketidakpercayaan, dan sebersih rasa takut. Tiara berhenti dan menatap balik ke arahnya. Kamu salah, bisik Tiara, suaranya begitu dingin hingga bisa membekukan darah. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Kamu hanya parasit yang hidup dari hartaku. Ia melangkah mendekat, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Sekarang, nikmati sisa hidupmu mencari tahu seperti apa rasanya menjadi sampah. Pintu kamar dibanting dengan keras, menyisakan Tiara sendirian di dalam kamarnya yang kini terasa ternoda. Ia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kekacauan yang ditinggalkan para pengkhianat. Ia tidak menangis. Ia tidak roboh. Kesedihan atas kematian ibunya masih ada, sebuah lubang hitam yang menganga di dalam dadanya. Tapi kini, lubang itu dikelilingi oleh benteng baja. Ia memandangi ranjangnya yang berantakan dengan tatapan jijik. Ia tidak akan pernah bisa tidur di sana lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik, berjalan keluar dari kamar tidurnya, dan menutup pintunya. Ia tidak akan pernah masuk ke sana lagi. Ia berjalan lurus menuju ruang kerjanya di ujung koridor. Ruangan itu adalah pusat kekuasaannya, tempat di mana ia membangun imperium bisnisnya. Ia duduk di kursi kulitnya yang besar, di belakang meja kerjanya yang kokoh. Ruangan itu sunyi. Ia menatap pemandangan kota dari jendela besar di belakangnya sejenak. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia mengangkat teleponnya sekali lagi. Dian? Ini aku, Tiara, sapanya saat panggilan itu dijawab. Suaranya masih tenang, namun kini ada nada ketajaman yang baru di sana. Aku butuh bantuanmu. Bantuan hukum. Datanglah ke rumahku besok pagi. Ada perang yang harus kita mulai. Pukul 8 pagi keesokan harinya, ruang kerja Tiara telah berubah menjadi ruang komando perang. Aroma kopi hitam pekat menguar di udara, kontras dengan suasana dingin dan tegang di dalam ruangan. Tiara duduk di kursi utamanya, wajahnya pucat namun matanya menyeratkan keteguhan hati yang mengerikan. Ia tidak tidur semalaman. Ia menghabiskan malam dengan duduk di sana, membiarkan kesedihan dan amarahnya menyatu menjadi sebuah rencana yang dingin dan terperinci. Di seberangnya, duduk Dian, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling disegani di kota. Dian datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar nada suara Tiara di telepon semalam. Awalnya ia datang dengan persiapan untuk menghibur seorang sahabat yang patah hati. Namun yang ia temukan bukanlah wanita yang hancur,
melainkan seorang jenderal yang siap berperang. Tante Ambar meninggal dunia, kata Tiara sebagai pembuka, suaranya datar, tanpa isak tangis. Dian terkesiap, rasa duka langsung terpancar di wajahnya. Ya Tuhan, Tiara, aku turut berduka cita. Apa yang terjadi? Tiara menceritakan semuanya. Tanpa jeda, tanpa emosi yang meluap-luap. Ia menuturkannya seperti sedang memaparkan laporan bisnis. Tentang perjalanannya ke Singapura, tentang Rian yang ia titipi ibunya, tentang panggilan telepon dari Bu Lastri, tentang diagnosa dokter, malnutrisi akut, tentang kata terakhir ibunya, lapar, dan puncaknya, tentang adegan menjijikan yang ia temukan di kamar tidurnya tadi malam. Saat cerita itu berakhir, Dian terdiam. Wajahnya yang tadi penuh duka kini mengeras karena amarah. Sebagai pengacara, ia sudah sering mendengar cerita pengkhianatan. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan. Bajingan itu, desis Dian, tangannya terkepal di atas meja. Kita akan menuntutnya, Tiara. Kita akan masukkan dia ke penjara karena penelantaran yang menyebabkan kematian. Tiara menggeleng pelan. Penjara terlalu mudah baginya, Dian. Di penjara, dia masih dapat makan 3 kali sehari, dapat tempat tidur. Itu sebuah kemewahan yang tidak ia berikan pada ibuku. Mata Tiara menatap Dian, berkilat dingin. Aku tidak mau dia hanya bercerai dan pergi. Aku mau dia hancur. Aku mau dia merasakan setiap detik penderitaan, kelaparan, dan penghinaan yang ibuku rasakan. Aku mau dia kehilangan segalanya hingga ia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Aku mau dia hidup, tapi berharap setiap hari bahwa dia mati. Bisakah kamu membantuku melakukan itu? Dian menatap mata sahabatnya. Ia melihat luka yang begitu dalam di sana, luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Tapi ia juga melihat kekuatan yang luar biasa. Ia mengangguk dengan mantap. Kita bukan hanya akan menghancurkannya secara legal, Tiara. Kita akan menghapusnya dari peta. Perang pun dimulai. Dengan laptop yang menyala dan ponsel yang terus berdering, Dian dan Tiara melancarkan serangan kilat dari berbagai penjuru. Aksi pertama adalah memotong semua sumber daya. Hubungi manajer prioritas bank sekarang juga, perintah Tiara. Dian langsung menelepon. Selamat pagi. Saya Dian, kuasa hukum dari Ibu Tiara. Sesuai instruksi dari klien saya, kami meminta pembekuan segera atas rekening bersama nomor sekian-sekian. Blokir total semua kartu kredit tambahan atas nama Rian Aditama. Efektif detik ini juga. Surat kuasa resmi sedang dalam perjalanan. Langkah kedua, mengamankan aset. Asistenku, Rani, kata Tiara sambil menelepon. Rani, aku mau kamu menghubungi vendor keamanan kita. Ganti semua kunci dan kode akses di rumah hari ini juga. Semua properti atas namaku. Tanpa kecuali. Langkah ketiga, serangan paling telak dan memalukan. Dian, mobil sport yang dipakai Rian. Atas nama siapa? Atas namamu, tentu saja. Semuanya atas namamu, jawab Dian sambil memeriksa dokumen digitalnya. Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibir Tiara untuk pertama kalinya. Bagus. Hubungi pihak leasing. Laporkan penyalahgunaan unit oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Aku mau mobil itu ditarik paksa. Hari ini juga. Tiara berpikir sejenak. Aku tahu di mana dia kemungkinan besar berada. Cafe Glass Shouse di pusat kota. Tempat pamer favoritnya. Sementara Dian sibuk dengan telepon dan email, Tiara mulai menyusun surat cerai. Gugatan itu bukan hanya berisi tuntutan perceraian biasa. Dian menambahkan klausul penelantaran, kekerasan psikologis, dan penggelapan dana. Mereka juga menyiapkan gugatan perdata terpisah, untuk menuntut kembali setiap sen rupiah yang telah Rian habiskan tanpa hak. Di sisi lain kota, Rian baru saja terbangun di sebuah kamar hotel mewah. Ia berhasil memesan kamar itu tadi malam menggunakan salah satu kartu kredit Tiara sebelum pergi, menganggap pengusiran itu hanya drama sementara. Bella, yang sempat ketakutan, berhasil ia bujuk kembali dengan janji-janji kemewahan yang lebih besar lagi. Dia hanya sedang emosional. Besok juga dia akan memohon aku untuk kembali, kata Rian dengan angkuh sambil memesan sarapan termahal melalui layanan kamar. Namun, saat petugas hotel datang dengan tagihan dan Rian menyodorkan kartu kreditnya, mimpi buruknya dimulai. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Rian mengerutkan kening. Ia mengeluarkan kartu lain. Coba yang ini. Ditolak juga, Pak. Amarah mulai menjalari wajah Rian. Ia mencoba menelepon bank,
Tapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban dingin bahwa semua fasilitasnya telah dibekukan atas permintaan pemilik kartu utama. Kepanikan mulai merayapinya. Bella, yang mendengar percakapan itu, menatapnya dengan pandangan curiga. Aura pria kaya yang berkuasa di sekitar Rian mulai memudar. Untuk menyelamatkan muka, Rian membayar sarapan itu dengan sisa uang tunai yang ia tarik kemarin. Ia harus menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Hanya masalah teknis, katanya pada Bella dengan senyum palsu. Ayo, kita pergi. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku menyelesaikan masalah ini. Ia menggenggam kunci mobil sportnya, satu-satunya simbol kekuasaan yang tersisa. Ia akan pergi ke kantor Tiara dan membuat keributan di sana. Ia akan mempermalukan Tiara hingga wanita itu menyerah. Dengan penuh percaya diri, ia dan Bella melaju ke kafe Glass Chaussee, tempat biasa ia berkumpul dengan teman-temannya. Ia perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa ia baik-baik saja. Ia memarkir mobil itu tepat di depan kafe, di tempat yang bisa dilihat semua orang. Ia duduk di teras bersama Bella dan beberapa temannya, memesan minuman mahal, dan mulai membual tentang bagaimana ia akan segera mengambil alih seluruh kekayaan Tiara. Ia sedang berada di puncak ceritanya, tertawa terbahak-bahak, ketika dua mobil derek besar berhenti dengan suara berdecit tepat di depan kafe. Beberapa pria berbadan besar dan berwajah sangar turun dari mobil itu. Mereka berjalan lurus ke arah meja Rian. "Permisi, dengan Bapak Rian Aditama?" tanya salah satu pria itu, suaranya berat. "Ya, saya," jawab Rian dengan nada angkuh. Pria itu menyodorkan sebuah surat. "Kami dari pihak Leasing, mendapat perintah untuk menarik unit mobil dengan nomor polisi B1 Rian, karena adanya laporan penyalahgunaan. Kami minta kunci mobilnya diserahkan sekarang juga." Seluruh kafe mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Rian. Teman-temannya menatapnya dengan bingung. Bella menatapnya dengan ngeri. Wajah Rian berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. "Apa-apaan ini? Mobil ini milik saya," teriak Rian, mencoba mempertahankan harga dirinya. "Menurut data kami, mobil ini terdaftar atas nama Ibu Tiara. Dan beliau yang meminta kami untuk menariknya," balas pria itu dengan dingin, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mulai memasang kait di mobil sport itu. Di depan puluhan pasang mata, di depan teman-temannya, di depan wanita simpanannya, dan di depan banyak ponsel yang mulai merekam, Rian dipermalukan habis-habisan. Ia dipaksa menyerahkan kunci mobilnya. Mobil mewah yang menjadi simbol kebanggaan dan kekuasaannya itu diangkat ke atas truk derek seperti bangkai binatang. Saat mobil derek itu mulai berjalan pergi, teman-teman Rian buru-buru membayar tagihan mereka dan pergi, beralasan ada urusan mendadak. Bella, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdiri, memesan taksi online, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Rian ditinggalkan sendirian. Berdiri membeku di trotoar, menjadi pusat tontonan dan bahan tertawaan. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia menatap ke jalanan yang ramai, namun yang ia lihat hanyalah wajah Tiara yang tersenyum dingin. Ia baru sadar. Ini bukan hanya sebuah pertengkaran. Ini adalah eksekusi. Dan ini baru permulaan. Eksekusi publik di kafe Glass Chaussee hanyalah awal dari kejatuhan Rian yang panjang dan tanpa dasar. Rasa malu yang ia rasakan saat itu, di bawah tatapan puluhan orang dan kilatan kamera ponsel, ternyata hanyalah puncak dari gunung es penderitaannya. Setelah ditinggalkan oleh semua orang di trotoar itu, Rian berjalan tanpa tujuan. Amarahnya pada Tiara masih membara, namun kini bercampur dengan rasa panik yang dingin dan mencekik. Ia benar-benar sendirian. Ia mencoba menelepon teman-temannya, orang-orang yang selama ini menikmati kemewahan darinya, yang sering ia traktir makan dan minum. Panggilannya tidak diangkat. Ditolak. Beberapa bahkan langsung memblokir nomornya. Ia mencoba menghubungi Bella, berharap wanita itu masih mau bersamanya. Nomornya sudah tidak aktif. Dalam hitungan jam, seluruh lingkaran sosialnya yang palsu telah menguap seperti embun di pagi hari. Realitas menghantamnya dengan keras. Tanpa uang dan status dari Tiara, ia bukan siapa-siapa. Dengan sisa uang tunai hasil menjual jam tangan mewah yang ia kenakan, dijual dengan harga sangat murah karena ia butuh uang cepat. Ia menyewa kamar di sebuah motel kumuh di pinggiran kota. Kamar itu berbau apak, spraynya bernoda, dan dindingnya tipis seperti kertas. Setiap malam ia mendengar suara-suara bising dari kamar sebelah. Sebuah kontras yang menyakitkan dari kamar megah dengan spray sutra Mesir yang biasa ia tempati. Awalnya, kesombongannya masih tersisa. Ia berpikir, ini hanya sementara. Ia punya pengalaman sebagai manajer. Mencari pekerjaan baru pasti mudah. Dengan percaya diri, ia mulai mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan properti ternama. Berkat pengalamannya, beberapa panggilan wawancara pun datang.
Ia datang dengan sisa-sisa pakaian bermereknya yang berhasil ia bawa, mencoba menampilkan citra pria sukses. Wawancara pertama berjalan lancar. Pihak HRD tampak terkesan. Mereka bilang akan segera menghubunginya kembali dengan penawaran. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar. Saat ia menelepon untuk menindaklanjuti, jawaban yang ia terima selalu sama, "Maaf, posisi tersebut sudah terisi." Wawancara kedua lebih aneh. Di tengah-tengah percakapan, pewawancara tiba-tiba mendapat telepon, lalu raut wajahnya berubah. Sisa wawancara terasa dingin dan canggung, dan berakhir dengan cepat. Lagi-lagi, tidak ada kelanjutan. Pola yang sama terus berulang. Harapan yang sempat timbul berulang kali dipadamkan dengan kejam. Ia mulai curiga. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah sebuah desain. Di tempat lain, di ruang kerja Tiara yang sejuk, Dian memberikan laporannya. "Sudah aku pastikan, Tiara. Jaringan kita bekerja dengan sempurna. Aku sudah menyebarkan catatan tentang Rian ke semua kepala HRD di asosiasi bisnis kita. Ceritanya sederhana dan efektif. Rian Aditama dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena skandal penggelapan dana dan memiliki catatan moral yang sangat buruk. Tidak ada yang akan menyentuhnya. Tidak ada perusahaan besar di kota ini yang akan berani mengambil risiko mempekerjakan orang dengan reputasi seperti itu." Tiara hanya mengangguk pelan, matanya menatap kosong keluar jendela. Ini adalah bagian dari rencananya. Ia tidak akan membiarkan Rian bangkit kembali. Ia ingin Rian merasakan bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya menjadi tidak berharga, bagaimana rasanya ketika semua pintu tertutup di depan wajahmu. Bulan-bulan berlalu. Uang hasil penjualan jam tangan Rian habis. Ia diusir dari motel. Dengan sisa uang di sakunya, ia menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Kamar itu pengap, hanya ada satu kipas angin kecil yang berisik, dan ia harus berbagi kamar mandi yang kotor dengan 10 penghuni lainnya. Ia yang dulu terbiasa makan di restoran bintang 5, kini harus berhemat untuk bisa membeli sebungkus nasi dengan lauk seadanya. Penampilannya berubah drastis. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus dan sedikit membungkuk. Wajahnya yang tampan menjadi kuyu, dihiasi kantung mata yang menghitam dan janggut yang tidak terurus. Pakaian bermereknya sudah lusuh dan kotor. Keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya. Ia terpaksa mencari pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan. Menjadi kuli bangunan, petugas kebersihan di pasar, apa saja yang bisa memberinya uang untuk makan hari itu. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Setiap malam, di kamar kosnya yang panas, ia tidak bisa tidur. Bayangan Tiara, rumah megah mereka, mobil sportnya, dan kehidupan mewahnya terus menghantuinya. Penyesalan, yang awalnya tidak pernah ia rasakan, kini mulai datang seperti gelombang pasang, menenggelamkannya dalam penderitaan. Ia akhirnya mengerti apa yang telah ia sia-siakan. Ia tidak hanya kehilangan harta, ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya. Di puncak keputusasaannya, sebuah ide gila muncul. Ia harus bertemu Tiara. Ia harus memohon ampun. Mungkin, jika Tiara melihat betapa menderitanya ia sekarang, hati wanita itu akan luluh. Mungkin masih ada sedikit sisa cinta di sana. Dengan sisa tenaganya, ia mencari tahu lokasi kantor Tiara. Ia menunggu berjam-jam di seberang lobi gedung perkantoran yang megah itu, tampak seperti gelandangan di antara para eksekutif yang berlalu lalang. Akhirnya, saat sore menjelang, ia melihatnya. Sebuah sedan mewah hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Sopir membukakan pintu, dan Tiara keluar dari mobil. Waktu seolah tidak menyentuhnya. Tiara tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Ia mengenakan setelan kerja yang sempurna, berjalan dengan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang membuat semua orang menoleh. Rian merasa seperti tertampar. Itulah wanita yang pernah menjadi miliknya. Dengan nekat, ia berlari menyeberang jalan, menerobos barisan keamanan. "Tiara, Tiara, tunggu." Tiara, yang hendak melangkah masuk ke dalam lobi, berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. Matanya bertemu dengan mata Rian. Untuk sesaat, Rian melihat keterkejutan di wajah Tiara, mungkin karena penampilannya yang begitu menyedihkan. Harapan membuncah di dada Rian. Ia jatuh berlutut di depan Tiara, di atas trotoar yang kotor, tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. "Tiara, aku mohon maafkan aku." Isaknya, kata-kata keluar dengan putus asa. "Aku tahu aku salah, aku monster. Aku menyesal, Tiara. Aku sangat menyesal. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja. Aku menderita, Tiara, tolong." Ia mengulurkan tangannya yang kotor,
mencoba menyentuh ujung sepatu hak tinggi Tiara yang mahal. Tapi Tiara mundur selangkah, menjaga jarak. Rian menatap wajahnya, mencari secercah belas kasihan, pengampunan, atau bahkan kemarahan. Apa saja. Reaksi apapun lebih baik daripada apa yang ia lihat saat itu. Wajah Tiara benar-benar kosong. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian yang mutlak dan total. Ia menatap Rian, namun tatapannya seolah menembus pria itu. Seolah Rian hanyalah udara kosong, noda di trotoar, sesuatu yang tidak penting dan tidak layak mendapatkan reaksi emosional apapun. Setelah keheningan yang terasa abadi, Tiara memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat kepada sopirnya. Bukan isyarat marah atau kasihan, melainkan isyarat seorang majikan yang menyuruh bawahannya untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Rian, Tiara berbalik dan melangkah masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup dengan mulus, memisahkannya dari dunia Rian selamanya. Mobil mewah itu meluncur pergi dengan anggun, meninggalkan Rian yang masih berlutut di trotoar, menatap kepulan asap knalpot. Saat itulah ia mengerti hukuman yang sesungguhnya. Hukumannya bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik. Hukumannya adalah menjadi tidak terlihat. Menjadi tidak ada artinya sama sekali di mata satu-satunya orang yang pernah membuatnya berarti. Di tengah keramaian kota, Rian akhirnya menangis sejadi-jadinya, bukan karena penyesalan, tapi karena kekalahan total jiwa dan raganya. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus penempa bagi Tiara. Luka yang menganga di hatinya telah menutup, meninggalkan bekas luka yang menjadi pengingat akan kekuatan, bukan kelemahan. Amarah dingin yang pernah menjadi bahan bakarnya telah padam, digantikan oleh cahaya baru yang hangat dan penuh tujuan. Ia telah menemukan cara untuk mengubah tragedi terbesarnya menjadi warisan terindahnya. Pagi itu, ia tidak sedang berada di ruang rapat perusahaannya. Ia berada di sebuah aula yang cerah dan bersih, dikelilingi oleh tawa dan wajah-wajah keriput yang penuh kedamaian. Ini adalah peresmian Panti Werda Pelita Ambar, fasilitas perawatan lansia modern dan manusiawi yang ia bangun di bawah naungan yayasan yang ia dirikan, Yayasan Ambar Kasih. Yayasan ini ia dedikasikan untuk ibunya, dengan misi untuk memastikan tidak ada lagi orang tua yang merasa kesepian atau menderita karena penelantaran di usia senja mereka. Tiara yang berdiri di podium hari itu berbeda dengan Tiara yang dulu. Kekuatan dan keanggunannya masih ada, bahkan lebih terpancar. Namun kini, matanya tidak lagi hanya memancarkan ketajaman bisnis, tapi juga kehangatan dan welas asih yang tulus. Ia berbicara bukan tentang keuntungan atau target, melainkan tentang pentingnya martabat, kasih sayang, dan membalas jasa para orang tua. Ia mengubah rasa sakit pribadinya menjadi sebuah kekuatan kolektif untuk kebaikan. Di tengah tepuk tangan para tamu dan penghuni panti, Tiara tersenyum. Senyum yang tulus dan damai. Ia akhirnya menemukan cahayanya kembali. Sore harinya, setelah acara selesai, Tiara meminta sopirnya untuk mengantarnya ke pemakaman. Sudah menjadi rutinitasnya untuk mengunjungi ibunya setiap minggu. Ia berjalan sendirian di antara nisan-nisan yang berjajar rapi di bawah naungan pepohonan yang rindang. Makam Ibu Ambar tampak indah, terawat sempurna dengan rumput hijau dan taburan bunga mawar segar di atasnya. Tiara berjongkok, membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atas batu nisan. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum lembut. "Halo, Bu." Tiara datang, bisiknya seolah ibunya ada di sana. Hari ini panti yang baru sudah diresmikan. Ibu pasti suka melihatnya. Para oma dan opa di sana bahagia sekali. Mereka titip terima kasih untuk ibu. Ia menghela napas panjang, merasakan angin sepau-sepau yang menerpa wajahnya. Tiara baik-baik saja sekarang, Bu. Rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya rindu yang sangat dalam. Tiara sudah memaafkan, bukan dia, tapi memaafkan diri Tiara sendiri karena pernah begitu buta. Tiara sudah ikhlas. Terima kasih sudah mengajari Tiara untuk menjadi kuat, bahkan setelah ibu pergi. Ia meletakkan sebuket bunga lili putih yang baru di samping nisan. Setelah beberapa saat hening dalam doa dan kenangan, ia merasa sudah waktunya untuk pergi. Ia berdiri dan berbalik, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju tempat mobilnya diparkir di dekat gerbang utama. Saat itulah matanya menangkap pemandangan yang membuatnya berhenti melangkah. Tidak jauh dari gerbang, ada fasilitas toilet umum untuk para peziarah. Di depannya, seorang petugas kebersihan sedang bekerja. Pria itu kurus kering, kulitnya legam terbakar matahari, dan punggungnya bungkuk karena kelelahan. Ia mengenakan seragam oranye yang sudah kotor dan pudar. Tugasnya hari itu adalah yang terberat, menguras saluran pembuangan toilet yang tersumbat. Pria itu berjongkok,
tangannya yang tanpa sarung tangan masuk ke dalam lubang yang kotor, mengeluarkan gumpalan sampah yang menjijikkan. Bau busuk yang menyengat tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Saat ia berhasil, ia berdiri untuk menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kotor, meninggalkan bekas noda di wajahnya yang kuyu. Saat itulah ia mengangkat kepalanya. Dan matanya bertemu dengan mata Tiara. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rian. Di sana, hanya berjarak 50 meter darinya, berdiri wanita yang pernah menjadi istrinya. Tiara tampak seperti malaikat dalam balutan gaun putih elegannya, kontras dengan dirinya yang seperti makhluk dari dasar neraka. Syok, rasa malu yang luar biasa, dan kilasan kenangan akan surga yang pernah ia miliki menghantamnya seperti tsunami. Ia membeku, tangannya masih berlumuran kotoran, mulutnya sedikit terbuka. Tiara hanya berdiri di sana, menatapnya. Rian menunggu. Mungkin Tiara akan menghinanya, menertawakannya, atau meludah ke arahnya. Reaksi apapun. Tapi Tiara tidak melakukan itu semua. Ia hanya menatap Rian selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Di dalam tatapan matanya, Rian tidak menemukan kebencian atau kepuasan. Ia hanya menemukan sebuah kehampaan yang luas, di mana dulu pernah ada cinta. Dan di dasar kehampaan itu, ada secercah rasa kasihan. Bukan kasihan yang menghangatkan, melainkan kasihan yang dingin dan final. Kasihan yang orang berikan pada sebuah kisah tragis yang telah lama berakhir. Kemudian, Tiara memberikan sebuah anggukan yang sangat kecil. Sebuah pengakuan terakhir atas keberadaannya, sekaligus sebuah salam perpisahan abadi. Setelah itu, ia berbalik dengan tenang, masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu. Pintu tertutup, dan mobil itu meluncur pergi tanpa menoleh ke belakang, membawanya menuju masa depannya yang cerah. Rian ditinggalkan sendirian di depan toilet umum yang bau. Suara mobil Tiara yang menjauh terdengar seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa harga dirinya. Ia perlahan-lahan merosot ke tanah, terduduk di samping ember berisi air kotor. Ia akhirnya mengerti karmanya. Kematian terlalu mudah untuknya. Penderitaan abadinya adalah ini, ia dibiarkan hidup. Hidup untuk mengingat setiap hari surga yang ia hancurkan. Hidup untuk merasakan neraka yang ia ciptakan sendiri. Dan hidup untuk selamanya menjadi bayangan tak terlihat dari ratu yang pernah begitu tulus mencintainya. Di tengah pemakaman yang sunyi itu, di antara orang-orang yang telah mati, Rian mulai menangisi kehidupannya yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Selamanya. 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 Selamanya.